Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Al-Quran yang saya hormati dan yang saya sayangi, memiliki nafas yang pendek adalah sesuatu yang sangat menjengkelkan. Apalagi waktu baca Al-Quran, nafas pendek, maka sering kita melakukan curi napas, atau dalam istilah tajwid disebut tanafus. Sebenarnya dalam ilmu tajwid dianjurkan sekali kalau baca ayat Quran itu satu napas. Kalau nafasnya sudah tidak mampu, berhenti, kita wakafkan. Jangan kita baca Al-Quran lanjut satu ayat tapi mencuri napas, mengganti napas berulang-ulang. Misalnya zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tentunya itu tidak dianjurkan. Mestinya yang dianjurkan itu satu napas. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu napas. Tapi kita tak bisa baca Al-Quran satu nafas, baca satu ayat dengan satu nafas kalau nafas kita pendek. Nah, untuk mendapatkan nafas yang panjang tentu memiliki syarat-syarat. Pertama, syarat supaya dapat nafas yang panjang adalah kita harus punya paru-paru yang sehat. Kalau paru-paru kita sudah sakit, maka mustahil bisa punya nafas panjang. Maka orang yang punya penyakit asma, punya penyakit sesak napas, mereka tak akan bisa baca Al-Quran satu ayat satu napas karena paru-paru mereka sudah tidak sehat lagi atau sudah sakit. Jadi syarat pertama untuk mendapatkan nafas yang panjang itu, pertama harus punya paru-paru yang sehat. Ya, bagaimana cara punya paru-paru yang sehat? Ya tentunya tidak merokok misalnya, tidak narkoba misalnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, tips agar dapatkan nafas yang panjang adalah dengan berolahraga. Olahraga yang dimaksud di sini adalah olahraga yang memompa jantung. Pertama lari, yang kedua renang, atau yang ketiga olahraga kardio. Nah, lari di sini pun kita tak usah langsung misalnya lari 1 jam, 2 jam, tak usah, karena mungkin kita masih tahap awal. Lari ya yang ringan-ringan saja, 10 menit dah. Lalu setelah 10 menit setiap hari naik 15 menit, naik lagi 20 menit, dan seterusnya. Itu yang kedua, kita harus berolahraga. Olahraganya adalah olahraga yang memompa jantung. Yang ketiga, setelah kita berolahraga, misalnya sudah 15 menit kita lari, sudah 15 menit kita berenang, maka ketika jantung kita sedang berdegup kencang, pek 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 pek, tentunya kalau kita habis berlari begitu, pek 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 pek, maka yang ketiga kita lakukan adalah menarik nafas sedalam-dalamnya dari hidung dan mengeluarkannya dari mulut dengan perlahan. Saya lihat begini. Dan membuangnya jangan nggak boleh, tapi perlahan-lahan. Napas, tarik napas dalam-dalam, buang pelan-pelan dari mulut. Nah, setelah yang ketiga kita lakukan, maka yang keempat, setelah jantung kita berdegupnya sudah tenang, sudah tidak tek 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 lagi,
Maka yang keempat prosesnya adalah kita menarik nafas panjang-panjang, menarik nafas dalam-dalam, tahan di perut sekuat-kuatnya. Tahan di perut. Tahan setahan-tahannya, semampu, sekuat tenaga. Sudah tidak mampu lagi, lalu keluarkan napas dari mulut perlahan. Contoh. Itu contoh ya, contoh. Kalau bisa lebih tahan lebih lama. Tahan lama, udah sekuat tenaga, baru buang dari mulut. Perlahan. Terus diulang-ulang. Lalu sudah dapat tips yang keempat, lalu yang kelima. Poin yang kelima adalah kita belajar bersuara. Pertama, suara A atau suara U atau suara I. Contoh, kita lihat di menit. Tarik nafas panjang-panjang, tahan di perut, lalu keluarkan bunyi A. Contoh, atau bunyi U. Keluarkan suaranya pelan-pelan, jangan boros. Kalau kita buangnya boros seperti ini, habis napas separuh langsung. Separuh tenaga kita langsung habis. Tapi ketika mengeluarkan suara, tarik napas dalam-dalam dari hidung, tahan di perut, lalu bersuara dengan nada I. Keluarkan suara dengan hemat. Hemat pelan-pelan sampai habis. Kita lihat di menit dan dengan jam berapa detik kita sanggup. Misalnya hari ini cuma 10 detik, besok naik menjadi 11 detik, besok meningkat lagi 13 detik, naik lama-lama bisa setengah menit napas kita ketika bersuara. Begitu latihannya. Bunyi A, I, U. Tipsnya, tarik nafas dalam-dalam. Poin yang keempat, tahan di perut, lalu bersuara. Dan mengeluarkan suaranya jangan dibanting. Jangan. Habis, tapi berhemat, keluarkan sedikit-sedikit. Dan suara tahan di perut. Maka kita akan punya dapat napas yang panjang. Sudah? Masuk kita poin yang kelima, yaitu memindahkan AI tadi ke ayat Al-Quran. Contoh, kita baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Latihan lagi, kita tarik lagi napas kita pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan terus begitu. Insyaallah napas kita setiap hari bertambah sekian detik. Dan kalau sudah napas sudah sampai 20 detik atau 30 detik, kita tidak akan melakukan curi napas lagi dalam membaca Al-Quran.
Baik, itu tadi tipsnya bagaimana cara membuat napas atau latihan membuat napas kita panjang. Teruslah berlatih, insya Allah kita punya napas yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.